Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Lestari, NIM 9321018119, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pengamatan atau observasi yang dilaksanakan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Kediri. Langsung saja, penjelasan yang pertama ialah pengamatan kultur dan manajemen madrasah. Poin A, perilaku siswa di dalam dan di luar kelas. Menurut hasil pengamatan terhadap siswa MTS N3 Kediri, perilaku siswa di dalam kelas sudah baik. Banyak siswa yang aktif dan semangat dalam proses pembelajaran di kelas daring. Meskipun ada beberapa siswa yang tidak aktif karena terkendala sinyal dan kuota internet. Namun, menurut saya itu merupakan hal yang biasa terjadi ketika proses pembelajaran daring berlangsung. Perilaku siswa saat berdiskusi atau merespon guru pada saat memberi materi di kelas daring juga sudah baik. Mereka menggunakan bahasa yang santun ketika bertanya dengan guru, tetapi terkadang masih ada beberapa siswa yang masih bercanda saat diskusi berlangsung. Kemudian, perilaku siswa di luar kelas saya tidak bisa menjelaskan secara detail karena saat ini proses pembelajarannya dilaksanakan secara daring, kecuali jika ada siswa yang mempunyai kepentingan atau tujuan tertentu yang diharuskan untuk ke sekolah. Kemudian mereka ke sekolah pun menurut saya perilaku siswa di luar kelas juga sudah cukup baik. Terbukti dari sikap siswa ketika bertemu dengan guru, mereka biasanya akan menyapa dan menundukkan kepala kepada bapak dan ibu guru. Kemudian poin B, kebiasaan yang sedang dibudayakan atau yang sudah membudaya. Kebudayaan yang harus dibudayakan dan selalu membudaya pada saat pandemi seperti sekarang ini adalah selalu melaksanakan protokol kesehatan dari pemerintah seperti memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak minimal 1,5 meter, dan menghindari kerumunan. Upaya tersebut dilakukan untuk memutus mata rantai penularan virus corona atau COVID-19. Kebiasaan yang dibudayakan di MTS N3 Kediri pada saat pandemi seperti sekarang ini, yang pertama adalah ketika memasuki gerbang, bapak dan ibu guru mencuci tangan pakai sabun. Kemudian mengucapkan salam kepada bapak satpam yang menjaga di depan gerbang, dan salam jabat tangan diganti dengan salam kepal. Kemudian yang kedua, untuk pakaian atau seragam yang dikenakan oleh bapak dan ibu guru dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu tentunya berbeda. Pada hari Senin, bapak ibu guru menggunakan pakaian dinas warna coklat. Hari Selasa dan Rabu menggunakan pakaian warna hitam putih. Hari Kamis menggunakan pakaian seragam batik. Hari Jumat menggunakan pakaian muslim. Untuk bapak guru menggunakan sarung, dan hari Sabtu menggunakan baju batik bebas. Ketiga, sebelum memasuki lingkungan sekolah, para tamu dan wali murid dicek suhu tubuh terlebih dahulu dan diberi hand sanitizer oleh petugas piket atau bapak satpam. Keempat, budaya 4S, yaitu senyum, salam, sapa, dan salaman yang tak pernah terlewatkan setiap saatnya di MTS N3 Kediri. Ketika siswa bertemu guru, begitu juga ketika guru bertemu dengan siswa. Mereka tetap mempertahankan kesopanan ketika di luar maupun di dalam kelas. Kelima, senam yang dilaksanakan oleh guru di para guru di MTS N3 Kediri di hari Jumat dan Sabtu dimulai pada pukul 7.30 sampai 8.30. Kemudian yang keenam, sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, pada saat pandemi seperti sekarang ini, seluruh guru di MTS N3 Kediri memberikan tugas untuk semua siswa membaca Al-Quran sebelum dimulai kegiatan belajar.
Teknik pelaksanaannya setiap kelas tentunya berbeda sesuai dengan kebijakan yang diberikan oleh masing-masing guru. Kemudian yang ketujuh, adapun budaya lain pada setiap semester adalah pengambilan rapot siswa yang biasanya diambil oleh wali murid sendiri. Hal ini dilakukan untuk menciptakan kedekatan antara wali murid dan pihak sekolah. Di samping itu, di dalam hal ini bertujuan untuk membicarakan tentang perkembangan para siswa. Kemudian poin C, upaya-upaya pembinaan guru dan siswa. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas guru MTSN 3 Kediri adalah diadakannya evaluasi bulanan yang dipimpin langsung oleh kepala sekolah. Juga diadakannya MGMP atau musyawarah guru mata pelajaran. Upaya yang dilakukan untuk membina siswa-siswi MTSN 3 Kediri adalah dengan senantiasa memantau kegiatan mereka selama proses pembelajaran daring berlangsung dengan bukti tugas-tugas yang telah dikerjakan, dan itu juga bisa membantu atau membuktikan bahwa siswa paham dengan materi yang telah diberikan. Kemudian poin D, kedisiplinan, kebersihan, dan lainnya. Secara acak bertanya kepada siswa untuk mengulang materi. Guru memberikan penguatan pada setiap materi yang penting. Namun, pada saat pembelajaran daring seperti saat ini, kelas tidak ada diskusi soal pembelajaran langsung, tetapi hanya memberikan materi langsung pembelajaran, PowerPoint, dan lain-lain. Kemudian, jika ada siswa yang belum paham, personal yang mencerminkan kepribadian yang stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Dari segi kepribadian, para guru sudah mencerminkan seorang guru yang profesional. Mereka berpenampilan rapi dan berpenampilan layaknya sebagai pendidik, berbicara dengan santun dengan siswa dan guru lainnya. Menjalankan tugas semisal dalam tugas belajar di dalam maupun di luar kelas. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu pengamatan pemahaman peserta didik. Poin A, hasil identifikasi pengamatan peserta didik. Karakteristik setiap orang pasti berbeda. Bahkan sebagai peserta didik, siswa-siswi yang saya amati di MTS 3 Kediri sangatlah beragam. Ada yang mempunyai karakter pendiam, ada yang terlihat lugu dan sangat polos, ada juga yang selalu ceria,
Ada yang terlihat selalu semangat dan yang usil dalam berbagai hal, dan ada yang cuma semangat saat diperhatikan di dalam kelas. Ada juga siswa yang senang untuk menjadi pemateri di kelas daripada mendengarkan guru ceramah. Ada juga yang cara pembelajarannya melalui tidur, mungkin karena capek atau belum mengerti tentang materi yang disampaikan. Peserta didik di MTSN 3 Kediri memiliki latar belakang yang berbeda-beda dan juga dari profesi orang tua yang berbeda, yang juga dapat mempengaruhi karakter dari masing-masing peserta didik. Sebagian besar peserta didik di MTSN 3 Kediri sudah berperilaku baik, dan juga ada sebagian peserta didik yang masih berperilaku kurang baik, seperti berbicara yang kurang sopan terhadap guru, bercanda yang berlebihan terhadap sesama teman yang dapat berakibat buruk. Namun, saat wabah virus corona ini menyerang dan proses pembelajaran dilaksanakan secara daring atau dalam jaringan, banyak siswa yang tidak mengumpulkan tugas dengan berbagai macam alasan, seperti tidak ada sinyal dan tidak memiliki kuota internet. Kemudian poin B, tingkat partisipasi peserta dalam proses pembelajaran. Menurut hasil pengamatan saya, tingkat partisipasi siswa di kelas hanya dapat digambarkan 80%. Namun, meskipun seperti itu, merupakan persentase yang baik karena untuk membuat siswa fokus dalam pelajaran sangatlah susah, apalagi saat proses pembelajaran dilaksanakan secara daring seperti saat ini. Sebagian besar siswa di kelas, terutama kelas 9 yang saya amati, dan terutama yang putri, dia sudah sadar akan pentingnya belajar, pentingnya mencari ilmu untuk bekal menggapai cita-citanya, sehingga ia selalu memperhatikan setiap detail yang dijelaskan oleh guru. Kemudian poin yang keempat ialah pengamatan proses pembelajaran. Poin A, persiapan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran pada saat pandemi seperti sekarang ini, sebelum dimulai, ritual kerohanian dilakukan. Ritual harian yang telah lama dilakukan oleh siswa-siswi MTSN 3 Kediri ini adalah membaca ayat-ayat Al-Quran sesuai juz yang telah dibaca. Jadi guru kelas akan mulai mengarahkan para siswa melalui grup WhatsApp atau media lainnya yang digunakan untuk proses pembelajaran daring untuk membuka ayat Al-Quran yang akan dibaca. Adapun persiapan sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung, yaitu bagi guru akan mempersiapkan materi yang akan diajarkan di kelas. Apabila saat menyampaikan materi membutuhkan alat penunjang seperti buku pedoman atau buku panduan dan membutuhkan alat untuk mempermudah saat menyampaikan materi, maka sebelum diadakannya pembelajaran, guru akan mempersiapkan medianya. Sedangkan bagi siswa, pada saat pembelajaran daring seperti sekarang ini, sebelum proses pembelajaran berlangsung, siswa mempersiapkan handphone, buku catatan maupun buku paket atau modul sebagai alat penunjang materi yang akan disampaikan oleh guru mereka. Kemudian poin B, membuka pembelajaran. Dalam membuka pelajaran, guru selalu mengucapkan salam dan absensi terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran, supaya dapat mengetahui apabila terdapat siswa yang hari itu tidak mengikuti pelajaran. Awal pembukaan guru memberikan salam kepada siswa-siswi. Terkadang juga guru menanyakan kabar siswa-siswi mereka. Selanjutnya, guru mengirimkan video pembelajaran, voice note, dan PowerPoint melalui grup WhatsApp, Google Form, Classroom, dan link YouTube. Dan siswa diperintahkan untuk menyimak dan memahami materi yang telah dikirim oleh guru. Kemudian, jika ada siswa yang belum paham dengan materi yang disampaikan, siswa dipersilakan untuk bertanya. Kemudian, poin C, inti pembelajaran.
Dalam inti pembelajaran, guru menerangkan mulai dari bab awal dan siswa diperintahkan untuk mempelajari bab tersebut terlebih dahulu. Kemudian dengan metode tanya jawab dan setiap akhir pembelajaran, guru memberikan beberapa pertanyaan untuk melihat hasil kemampuan siswa serta evaluasi hasil mengajar, apakah materi yang disampaikan terserap dengan baik atau tidak, apakah metode yang digunakan menarik atau tidak. Dalam hal ini, guru sebagai fasilitas bagi siswanya dalam memecahkan sesuatu masalah tentang materi yang belum paham. Inti dari pembelajaran yang dilakukan pada dasarnya seperti pembelajaran pada umumnya, yakni guru menyampaikan materi dan siswa menyimak dan mencatat materi yang disampaikan oleh guru. Terkadang guru juga saat menyampaikan materi mengkaitkannya dengan yang ada di lapangan, sehingga siswa mendapatkan kebenaran materi sesuai dengan yang ada di luar sana. Dari penjelasan saya tadi dapat diambil kesimpulan bahwa setelah saya melakukan kegiatan pengamatan di MTSN 3 Kediri dalam waktu kurang lebih 2 minggu, banyak sekali yang saya temukan di dalam sekolah tersebut, baik dari segi budaya yang ada, proses pembelajaran, sampai pada kegiatan tambahan lainnya. Dari budaya yang ada, salah satunya yaitu dengan mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Dalam proses pembelajaran di MTSN 3 Kediri sudah baik. Guru juga sudah memiliki kompetensi guru, yakni kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Di MTSN 3 Kediri juga banyak kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Kegiatan ini diadakan untuk menambah nilai pendidikan karakter pada nilai akhir peserta didik. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.